ditangkap Kodim SMP. Ya, SMP kelas 2 Sanawi SMP itu satu kelas diangkut ke Kodim. Karena mendiskusikan fotokopian berisi harta-harta Pak Harto. Terakhir saya nonton Dewa konser di Senayan ya. Senayan ya. Habis itu saya Bala Dewa ya Gus ya. Ternyata Bala Dewa. Bala Dewa. Bener-bener Bala Dewa karena saya balanya Ahmad Dhani. Halo Sobat BK dan Tribuners, ketemu lagi bersama saya Kitoko. Saya merasa beruntung hari ini karena saya diundang langsung sama Gus Muhaimin Iskandar. Wah, terima kasih. Terima kasih. Gus Muhaimin di saat kesibukan, Gus Muhaimin meluangkan waktu buat kami. Jadi saya Sobat BK dan Tribuners diundang sama Gus Muhaimin untuk mengunjungi salah satu makam Wali Songo di kota Cirebon, di makamnya Sunan Gunung Jati. Gus, barangkali boleh cerita, ada cerita apa sebenarnya mengajak keluarga PKB datang ke makam Wali Songo? Ya, ini bagian dari rutinan yang kita lakukan minimal 1 tahun sekali untuk napak tilas perjalanan Wali Songo khususnya dan wali-wali Nusantara pada umumnya, di mana kita mensyukuri sekaligus meneladani, mencari berkah dan berdoa karena beliau-beliau para wali ini adalah peletak fondasi kebangsaan kita. Islam masuk dari Timur Tengah khususnya dari Saudi Arabia melalui India, melalui Tiongkok, tentu memiliki originalitas yang kemudian masuk ke tanah air dan harus beradaptasi dengan lokalitas, budaya, tradisi, suku, agama lokal yang ada di Indonesia, terutama Jawa. Nah, strategi dakwah yang inklusif, egaliter, tidak merasa paling benar, kemudian terasimilasi dengan budaya lokal, sehingga lahirlah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kuat dan kokoh dalam satu kepahaman atau faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki basis kuat di tanah Jawa, di mana memelihara tradisi budaya dan kultur sekaligus menjalankan ajaran-ajaran sesuai syariat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, disitulah Islam tumbuh begitu pesat, begitu cepat dan menjadi budaya khas Nusantara kita. Nah, wali-wali ini khususnya Wali Songo telah berhasil membangun fondasi persatuan. Ini yang paling pokok. Ini yang harus terus dipelihara. Dengan kemampuan menjaga fondasi persatuan ini, kita akan bisa membangun lebih cepat. Betul. Jadi memang karena rutinitas, kemudian memang dilakukan hampir setiap tahun sekali. Pasti. Minimal 1 tahun sekali kita mengajak rombongan Tour de Wali Songo ini, napak tilas perjalanan, dan bukan saja kalau masyarakat umum juga selalu melakukan hal yang sama. Betul. Tetapi yang paling penting dengan napak tilas ini, para pejuang-pejuang politik ini istiqomah, konsisten, dan terutama supaya mendapatkan berkah kehebatan para wali-wali. Wali-wali ini kan 3 kehebatannya. Satu, udah selesai dengan rasa keimanan yang kuat sehingga totalitasnya sebagai manusia yang merdeka dan berbuat terbaik untuk masyarakat. Yang kedua, kearifannya, kelembutannya, ketenangannya. Ketiga, kepemimpinannya. Ini yang harus dicontoh sampai para wali sebagian menjadi raja di Jawa. Gus, apakah ini termasuk, kalau buat Gus Muhaimin termasuk me time, menyenangkan diri sendiri? Oh ya, ziarah itu me time. Antara kesibukan kesibukan bekerja, mengabdi untuk rakyat. Betul. Jadi di kalangan keluarga kami
Ziarah itu betul-betul menjadi apa namanya masa refleksi, kalau istilah anak sekarang me time itu, atau apa namanya Healing. Healing. Kalau anak sekarang itu healing itu dari dulu, karena di pesantren diajarkan melalui ziarah ini kita bisa menenangkan jiwa kita. Kalau orang modern kira-kira healing begitu, tetapi yang paling dirasakan ada konektivitas psikologis, spiritual, transenden, dan yang mati. Dan sebetulnya sebelum teknologi wifi ditemukan, itu orang-orang pesantren sudah menemukan wifi. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal, wali yang sudah meninggal dengan yang berziarah itu ada komunikasi, nggak ada kabel, ya di situ wifi juga itu. Kalau ke makam Wali Songo kan jauh-jauh nih, Ya. terus dari Jakarta. Biasanya apa yang dilakukan di rumah ketika sedang libur, menghabiskan waktu seharian tuh ngapain? Kalau selain ini, Ya, selain ziarah ini. saya itu hampir 7 kali 24 jam nggak ada libur. Hampir 1 bulan nggak ada libur. Tapi ketika saat-saat libur, yang paling pokok kita lakukan istirahat. Seharian bisa di rumah? Seharian di rumah, istirahat bersama anak-anak, leyeh-leyeh, baca buku, TV, lihat film. Itu betul-betul langka, susah didapatkan. Tapi kalau dapat itu biasanya Istimewa. ada. Jadi istimewa ya Gus ya? Waktu itu Istimewa sekali. Saya Dengan bisa keluarga leyeh-leyeh, bisa tidur agak panjang, bisa nonton film. Saya udah lama nggak nonton film. Nonton di rumah apa di bioskop? Ya di rumah dong. Ada Netflix, ada Disney, ada macem-macem. Di bioskop kalau filmnya fenomenal berangkat, gitu. Berangkat, ya. Saya penggemar film ya. Kayak ini yang terbaru ini Sleep Call ini Oh iya. belum nonton ini. Fajar Nugros lagi tayang di bioskop. Sleep Call ini mau nonton ini gara-gara Relate ya, ini. Gus ya, relate dengan kehidupan masyarakat. Betul, ya, itu termasuk me time saya nonton. Terakhir ingat ya, kapan nonton konser musik? Nah, musik juga salah satu hobi saya. Terakhir saya nonton Dewa, konser di Senayan ya. Senayan, ya. 50 ribuan orang nonton itu. Saya nonton sampai akhir. Habis itu saya Bala Dewa ya Gus ya? Ternyata Bala Dewa. Bala Dewa. Bener-bener Bala Dewa karena saya balanya Ahmad Dhani. Saya Ahmad Dhani, iya. Ya. Bukan di PKB ya Gus ya? Dulu PKB. Oh iya. Dulu PKB terus masuk Gerindra, masih di Gerindra. Kalau lagi nonton konser musik itu apa ikut Ya kalau pas lagunya bisa ya nyanyi? Saya termasuk sangat mengagumi produk anak bangsa Dewa ini, memang kualitasnya tinggi. Ya. Produk-produk ide kreatifnya tinggi, musiknya high everlasting ya, Gus ya? Lagu-lagunya lagunya top. Dikenang sepanjang masa itu ya? Masa, mulai dari syairnya sampai lagunya itu benar-benar bagus sekali. Tapi ketika tidak menemukan, artinya 7 hari dalam seminggu, sebulan nggak pernah libur, itu suka merasakan waktu-waktu bersama keluarga ini nggak? Ya, saya setiap hari harus Atau memberikan pemahaman kepada keluarga ya risiko seperti Oh, itu sudah dari kecil anak-anak saya. Dari saya masih punya anak kecil-kecil, masih pertama kali punya anak itu jadi wartawan, jadi pekerja sosial, penggerak forum demokrasi, itu memang jarang pulang juga. Saya sudah bilang soal perhatian saya serahkan pada ibunya, soal waktu saya minta maaf dan anak-anak bisa menerima, apalagi sekarang sudah kebal sudah. Ya, biasanya apa ya? Bahkan kadang-kadang satu dengan yang lainnya saling nanya, loh barusan ada ayah kok sudah nggak ada lagi. Jadi beberapa detik ditengok ke belakang udah hilang lagi. Ya. Ini baru cawapres, nanti kalaupun terpilih juga keluarga harus memahami itu ya Gus? Harus memahami bahwa memang dari kecil sudah terlatih ya untuk menjadi bagian dari irama aktivisme yang memang sangat padat. Dari
zaman kuliah mulai mencintai politik ya Gus? Saya dari kecil, maklum ya, lingkungan saya, ayah saya, ibu saya, lingkungan di saya tumbuh itu adalah aktivis semua. Kakek buyut saya, kakek saya, semua adalah aktivis NU yang memang tidak memiliki waktu selain mengabdi kepada kepentingan umat gitu ya. Nah, saya dididik ditumbuh dari tempaan-tempaan itu sehingga refleksnya sudah terbiasa. Makin terasa ketika masuk Visipol UGM ya Gus? Ketika pindah di Jogja itu kampusnya Gus Muhaimin dekat rumah ibu. Oh ya, Visipol di Tulak Sumur ya. Jadi saya sejak di UGM malah lebih parah lagi aktivismenya itu. Waktu itu ada gedung untuk kasus besar, ada revisi otoritarianisme Orde Baru, ada jauh sebelum 98 itu udah ini ya? Ya, ada isu fungsi ABRI. Yang itu semua membutuhkan waktu yang tidak mudah, berpikir, diskusi, merumuskan sampai mencari solusi. Nah, tapi itulah yang membuat saya nikmat hidup ini gitu, seperti yang dicontohkan oleh kakek-kakek saya, ayah saya, ibu saya. Zaman di Man 1 itu belum terasa Gus. Di Man 1 itu sekolahnya Gus Muhaimin deket Mirota Kampus. Mirota Kampus, betul. Nongkrongnya di situ ya Gus ya? Zaman itu ya? Jadi saya atau belum ada itu? Sudah ada. Saya dulu karena pendatang di Jogja ya, jadi nongkrongnya ya paling banter di Mirota itu. Sekarang mallnya udah sepi itu Gus. Udah sepi ya? Ya udah nggak seramai dulu pokoknya. Tapi zaman di Man 1 memang belum terasa ya? Atau memang sudah gejolak itu udah mulai terasa? Sudah dari sebelum SMA kan di Jombang. Saya SMP, Sanawiyah aja sudah bicara politik. Kelas 2 Sanawiyah itu guru PMP saya mengajarkan tentang tata negara dan demokrasi, termasuk data-data kekayaan para penyelenggara negara Pak Harto dan sumber daya alam. Tapi kemudian ditangkap Kodim saya SMP. Ya, SMP kelas 2 Sanawiyah SMP itu satu kelas diangkut ke Kodim. Karena mendiskusikan fotokopian berisi harta-harta Pak Harto. Nah, dari fotokopian itu lalu ada yang bawa pulang, dibaca tetangganya, terus dilaporkan di Kodim, kemudian satu kelas diangkut ya, dimarahin, digebrak meja, kecil-kecil berpolitik, dihukum 1 harian di kantor Kodim. Sejak itu saya mengerti politik. Namanya yang mengajari Pak Effendi. Pak Effendi inilah guru politik saya yang pertama. Tapi nggak jera, justru mulai. Iya, Pak Effendinya aja ditahan 1 tahun gara-gara itu. Ya itulah pengajaran yang menurut saya membuat kita memiliki daya tahan. Tapi setelah itu nggak ini ya, memang kemudian terlecut. Makanya kita di aktivisme di Jogja itu bersama Mas Anies, mengkritisi Orde Baru itu sudah biasa. Artinya jalur kalaupun kemudian masuk jadi anggota DPR, kemudian sekarang dipilih menjadi calon wakil presiden, itu juga nggak kaget? Nggak kaget, karena memang kakek saya itu juga anggota DPR, membuat undang-undang perkawinan 74 juga. Banyaklah sejarah kakek-kakek saya yang ikut di dalam pemerintahan. Gus, ada nggak pesan buat calon pemilih muda terutama, bagaimana Gus Muhaimin menggait voter-voter yang generasi muda, apalagi Gen Z? Yang paling penting adalah kita semua ini harus punya ide, punya gagasan, punya cita-cita. Itu paling pokok. Cita-cita untuk pribadi, lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita. Idenya apa, langkahnya apa, mimpinya apa, harapannya apa. Itu harus punya. Kalau enggak, mimpi itu direbut orang dan diisi orang lain. Setelah punya mimpi, pembuktiannya melalui apa? Melalui semua profesi dan kemampuan kita. Ada jalur cepat yang saya perlu kasih tahu, jalur politik. Mimpi terwujud apabila politik Anda tidak membiarkan orang lain memegang dan mengendalikan. Kebijakan negara, kebijakan pemerintah menentukan apa yang menjadi mimpi-mimpi Anda. Daripada diserahkan orang lain, mimpi Anda tidak terlaksana, mari isi politik
politik, rebut politik, isi dengan mimpi Anda di dalam kebangsaan dan kenegaraan kita. Jadi kalau mau masuk dunia politik sebenarnya gampang apa susah? Gampang sekali. Yang penting Anda paham dan kita semua ngerti bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari politik, dan politik serta pemerintahan satu-satunya jalan untuk percepatan. Oke. Terima kasih Gus Muhaimin. Mudah-mudahan sehat terus. Yes. Mudah-mudahan mimpinya terwujud. Yang penting sehat dan semangat, Gus. Dari mimpi harus dimulai kehidupan kita. Siap. Terima kasih Sobat WK dan Tribuners sudah menonton obrolan saya dengan Gus Muhaimin. Mudah-mudahan saya juga terinspirasi dan tetap semangat. Semangat. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.